Tidak terpikir oleh saya bertahun-tahun bagaimana mengaplikasikannya. Tahun 2010 saya disumpah darah untuk melaksanakan misi ini. Tetapi ternyata ada yang satu visi dan misi. Lalu saya berdiskusi lagi dengan Kang Yayan dari pulang dari Kabupaten Bandung Barat itu. Kami memutuskan untuk keluar dari kota Bandung. Seperti hijrah. Seperti hijrah di zaman perjuangan. Sebagai simbolik, bukannya kami takut. Tapi kami tidak mau terlibat. Bukan pengecut. Bukan pengecut. Tetapi kami menghindar adalah sebagai simbolik ketidaksetujuan kami. Saya memiliki beban moral untuk bisa turut mensukseskan terlaksananya Jabar Istimewa. Itu yang luar biasa menurut saya. Eh, di luar nalar saya, bagaimana bisa mengadaptasi di situasi seperti saat ini. Bagaimana budaya leluhur Sunda bisa diterapkan. Mungkin banyak orang yang tidak menyadari apa yang Kang Deddy lakukan ini adalah warisan strategi tata negara dari leluhur bangsa Sunda. Saya dari sejak Oktober 2024, setelah saya pernah mewakili Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan untuk menjadi penanggap di Hotel Royale, saya memiliki beban moral untuk bisa turut mensukseskan terlaksananya Jabar Istimewa. Karena saya menjadi penanggap pada saat itu di hadapan para ahli, politisi, aktivis, instansi terkait, dan juga masyarakat karena diunggah di YouTube ya untuk diskusinya dari awal sampai akhir. Dari semenjak hari itu sampai beberapa hari lalu, karena beban moral itu, saya memikirkan langkah-langkah apa selain visi misi Jabar Istimewa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Dan saya kaget. Ini di luar perkiraan saya. Yang saya dan rekan-rekan, ada Kang Aris Kurniawan, Kang Roza Mintarja, diskusikan dari tahun 2018 mengenai Tritangtu. Bagaimana politik ketatanegaraan yang selama ini menganut kepada trias politika, yang padahal warisan budaya Sunda itu memiliki Tritangtu, yaitu Karesian, Karamaan, dan Karatuan. Perbedaan yang mencolok antara dua sistem ini secara garis besar trias politika adalah berbagi kekuasaan. Sedangkan Tritangtu adalah berbagi tanggung jawab. Bagaimana mengaplikasikannya di masa kini? Terus terang, dari 2018 sampai beberapa hari lalu, saya tidak memiliki jawaban. Saya tidak menemukan solusi. Malah di 6 tahun lalu saya pernah diminta menjadi koordinator untuk di Jawa Barat
untuk melakukan pergerakan, melakukan perubahan sistem. Sebelumnya saya berdiskusi dulu. Saya bertemu dengan beberapa orang perwakilan adik-adik mahasiswa dari BEM Bandung Raya. Di satu tempat di rumah Kang Aris. Saya tanya kepada adik-adik mahasiswa perwakilan BEM Bandung Raya. Apa yang Anda pahami tentang demokrasi? Lalu apa yang saya dari kecil, dari sekolah dasar kita selalu mendengar yang namanya musyawarah untuk mufakat. Tetapi pada pelaksanaannya adalah kekuatan yang terbanyak. Itu yang kami tidak setujui sebetulnya. Karena budaya kita bukan itu, dan itu bukan yang ditanamkan kepada saya dari semenjak kecil. Adik-adik mahasiswa pada saat itu perwakilan BEM Bandung Raya tidak dapat menjelaskan. Saya bersama Kang Aris berusaha untuk berbagi apa yang kami ketahui, apa yang kami inginkan sebagai warisan budaya dalam memperbaiki sistem ketatanegaraan. Lalu saya mengikuti beberapa pertemuan dan saya sempat diminta untuk menjadi salah satu narasumber di salah satu perguruan tinggi. Tetapi sebelum itu saya berdiskusi dulu dengan salah satu ketua ormas di Kota Bandung, Kang Yayan. Lalu kami berangkat ke Kabupaten Bandung Barat bertemu dengan Kang Leman. Kami berdiskusi. Dan dari diskusi itu, setelah menimbang baik buruknya, saya membatalkan untuk jadi salah satu narasumber. Di tengah perjalanan kami kembali ke Kota Bandung. Pada besoknya itu akan dilangsungkan acara besar. Kami melihat suatu kejadian-kejadian yang menurut saya, wah, ini bisa kacau. Masyarakat yang tidak tahu menahu dapat terimbas. Adik-adik mahasiswa yang juga mungkin tidak tahu ada apa di baliknya dapat terimbas. Lalu saya berdiskusi lagi dengan Kang Yayan pulang dari Kabupaten Bandung Barat itu. Kami memutuskan untuk keluar dari Kota Bandung. Seperti hijrah. Seperti hijrah di zaman perjuangan. Sebagai simbolik, bukannya kami takut. Tapi kami tidak mau terlibat. Bukan pengecut. Tetapi kami menghindar adalah sebagai simbolik ketidaksetujuan kami. Kami memperhatikan Kota Bandung dari atas, pegunungan di atas. Dari arah timur. Melihat ke arah barat Kota Bandung. Dan saya melaporkan juga kepada salah satu ketua umum Ormas untuk dilaporkan kepada pihak aparat penegak hukum akan terjadinya sesuatu hal ini. Dan sesuai dengan apa yang kami prediksi bertiga pada saat itu, dan kami pun melakukan
antisipasi, mengumpulkan salah satu ormas untuk kegiatan bela negara di hari itu. Sehingga kondusivitas di Kota Bandung dapat dijaga. Terima kasih pada Kang Yayan Suherlan, Ketua MPC PP pada saat itu, yang telah menginisiasi Bandung kondusif. Yang saya kaget, Kang Deddy Mulyadi. Ternyata apa yang saya diskusikan dengan Kang Roza, Kang Aris, ini benar-benar dilakukan. Mi indung ka waktu, mi bapak kacaman. Kang Deddy Mulyadi melakukan yang namanya ada karesian, akan mengundang, telah meminta Ibu Susi, Pak Jonan, dan lainnya. Itu sebagai karesian, yang tugasnya adalah sebagai keilmuan. Karesian di situ adalah keilmuan, science. Pemikir-pemikir, tetapi untuk menjadi karesian itu juga harus memiliki pengalaman dan profesional di bidangnya, bukan hanya sekedar teoritis. Fungsi karatuan adalah sebagai penerapan dan pengelola dari hasil-hasil apa yang menjadi masukan dari karesian. Itulah fungsi karatuan sebagai pelaksana. Dan fungsi karamaan diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tapi yang luar biasa adalah yang namanya SKPD berada di bawah komando gubernur. Lalu Kang Deddy Mulyadi dalam beberapa channelnya, dan saya mendengar sendiri ketika saya datang menyerahkan surat ke Kejaksaan Tinggi, Kang Deddy Mulyadi 2 hari lalu katanya sudah datang ke sini bersama tim hukum Jabar Istimewa, ada Bang Jutek Bongso. Lalu ke Kepolisian Daerah Jawa Barat juga Bang Jutek, karena Kang Deddy pun akan melakukan MOU penegakan peraturan dan lainnya dengan Kejati maupun kepolisian Polda. Ini adalah satu sistem yang dikelola di Karatuan. Tetapi semuanya yang namanya karesian, karamaan, Karatuan itu sejajar, ngajajar, satata. Itu yang luar biasa menurut saya. Di luar nalar saya, bagaimana bisa mengadaptasi di situasi seperti saat ini. Bagaimana budaya leluhur Sunda bisa diterapkan. Mungkin banyak orang yang tidak menyadari apa yang Kang Deddy lakukan ini adalah warisan strategi tata negara dari leluhur bangsa Sunda. Saya acungkan jempol